Sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah di Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Sabtu siang. Akibat ledakan ini, kondisi rumah hancur dan seorang penghuni rumah tewas dalam kamar. Korban bernama Saiful Kulub, 16 tahun, yang selama ini tinggal bersama neneknya. Beberapa bagian tubuh korban hancur akibat ledakan. Sementara itu, dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah serpihan kertas bekas mercon dan serbuk mercon yang berhamburan di lantai dalam rumah. Namun, hingga saat ini, aparat dari Polsek Kutorejo belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Ketua RT setempat mengatakan sempat terdengar ledakan sebanyak 3 kali dari dalam rumah. Saat warga mendatangi lokasi, rumah korban sudah hancur dan korban sudah tewas di lokasi. Sedangkan sang nenek yang tinggal bersama korban kondisinya syok berat. Dari sana langsung kedengaran letusan itu 3 kali langsung ke sini. Itu beberapa pintunya juga dikunci masih dikunci. Kondisi korban saat itu gimana Pak RT? Dia dalam udah meninggal. Kan posisi duduk gitu. Itu kira-kira ledakan itu suara apa sih Pak RT? Kira-kira petasan. Korban langsung dievakuasi dari dalam rumah dan dibawa ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Masjid Jogokarian Yogyakarta menyembelih puluhan hewan kurban. Setelah disembelih dan dibungkus, ribuan kantong daging kurban dibagikan kepada warga sekitar masjid. ...51 ekor sapi kurban dan 37 ekor kambing kurban disembelih di Masjid Jogokarian Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu pagi. Mulai pukul 8 pagi hingga setengah 12 siang, seluruh hewan kurban telah selesai disembelih. Cara menjatuhkan, merebahkan itu sering sulit, maka kita sediakan alat killing box, ya ada 2 unit dan kapasitasnya mampu untuk menyembelih sapi dengan berat 1,5 ton. Berikutnya, panitia kurban dibantu 600 relawan melakukan pemotongan daging dan tulang hewan kurban yang kemudian dikemas. Selanjutnya, 2.642 bungkus daging kurban dengan berat 1,3 kg per bungkusnya didistribusikan ke warga sekitar Masjid Jogokarian. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Salah satu sapi kurban bantuan Presiden Joko Widodo seberat lebih dari 1 ton dengan panjang 2 meter siap disembelih. Panitia kurban di Mamuju, Sulawesi Barat menyiapkan 700 kupon bagi para mereka yang berhak menerima kurban. Panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Simbuang, Mamuju, Sulawesi Barat sibuk mengurusi sapi milik orang nomor 1 di Indonesia. Rencananya sapi seberat lebih dari 1 ton ini akan disembelih di Hari Raya Kurban Minggu. Sapi berjenis limosin dibeli dari seorang peternak di Polewali Mandar seharga Rp105 juta. Penyembelihan rencananya disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Barat. Panitia sudah menyiapkan 700 lembar kupon bagi para mustahik. Sesuai dari yang hadir malam itu dari kepresidenan, tim dari kepresidenan itu awalnya 1 ton 27 kilo. Ada namanya Pak ini Pak? Namanya ini menurut tadi malam itu kita dipanggil Pino. Sebelum disembelih, pemeriksaan sapi kurban terus dilakukan oleh dokter hewan untuk menjaga kesehatan sapi bantuan Presiden ini. Dipastikan sapi sehat dan terbebas dari PMK. Sebelum kesini pun juga sudah dicek juga, cek laboratorium, jadi untuk kesehatannya sudah sehat. Kalau terkait penyakit PMK aman ya? Aman. Idul Adha tahun ini, Presiden Jokowi menyumbang sapi kurban 34 ekor ke 34 provinsi di tanah air. Sapi-sapi tersebut berbobot 800 kg hingga 1 ton. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan.
Pemirsa, momen Idul Adha menjadi saat yang tepat untuk berbagi kebaikan. Hal ini dimanfaatkan MNC Peduli dengan memberikan hewan kurban kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan disalurkan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang terdampak pandemi. Merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, MNC Peduli memberikan hewan kurban kepada Kemenparekraf. Hewan kurban ini diserahkan langsung Ketua MNC Peduli, Jessica Tanu Sudibyo, kepada Wamenparekraf, Angela Tanu Sudibyo, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, bidang ekonomi digital dan kreatif secara simbolis, di lobi gedung Financial Center, MNC Tower Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Kita ketahui memang pelaku parekraf ini merupakan salah satu yang cukup terdampak atau bahkan paling terdampak di masa pandemi. Karena semasa banyaknya pembatasan, banyak aktivitas parekraf yang akhirnya terhenti. Tentunya harapan kami adalah dengan menyalurkan hewan kurban tersebut melalui Kemenparekraf, setiap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menerima manfaatnya, terutama karena di tengah pandemi ini mereka yang paling terkena dampaknya. Hewan kurban berupa sapi seberat 1 ton ini nantinya akan diserahkan dan didistribusikan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Jabodetabek. Penerimaan daging kurban ini akan memotivasi kembali sekaligus membuktikan bahwa Kemenparekraf sangat peduli dan berada di tengah-tengah mereka. Hari Raya Idul Adha dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama dengan menyalurkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, Andri Setiawan, iNews melaporkan. MNC Peduli kembali dipercaya untuk menyalurkan hewan kurban dari unit bisnis dan mitra usaha MNC Group pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Hewan kurban juga disalurkan ke Masjid Bimantara Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan Masjid Raudatul Jannah, Komplek MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk nanti dibagikan kepada masyarakat sekitar. Menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada 10 Juli 2022, MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban. MNC Peduli tahun ini kembali dipercaya untuk menyalurkan 279 hewan kurban dari mitra usaha dan unit bisnis MNC Group. Serah terima hewan kurban digelar secara simbolis dari mitra dan unit bisnis MNC Group kepada MNC Peduli di gedung Financial Center Komplek MNC Center Kebun Sirih. Hewan kurban yang diterima MNC Peduli disalurkan ke Jabodetabek dan Pulau Sumatera, termasuk ke Masjid Bimantara Kebun Sirih, Jakarta Pusat, dan Masjid Raudatul Jannah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ya, tentunya dalam rangka merayakan Idul Adha, kami juga ingin turut berbagi lewat MNC Peduli, di mana setiap warga yang menerima hewan kurban tersebut dapat merasakan manfaatnya. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi para mustahik yang saat pandemi seperti ini masih ada yang peduli untuk memberikan daging kurban kepada mereka. Penyaluran hewan kurban telah menjadi agenda rutin MNC Peduli dalam membantu sesama merayakan Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi yang belum berakhir. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi perajin tusuk sate di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Permintaan tusuk sate meningkat hingga 30%. Perajin tusuk sate di Desa Gempolrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai kebanjiran order. Permintaan tusuk sate mengalami kenaikan hingga 30% dibanding hari biasa. Salah satu perajin tusuk sate, Ganjar Nur Said, mengaku jika biasanya permintaan tusuk sate hanya 10.000 tusuk, pada Idul Adha tahun ini permintaan tusuk sate mencapai 50.000 tusuk setiap harinya. Tidak hanya dari warga Blora, permintaan tusuk sate juga datang dari luar kota. Tingginya permintaan ini membuat dirinya bisa meraup keuntungan jutaan rupiah. Sampai sekarang itu memang ada peningkatan. Tapi ini kan Idul Adha, ya lebih tinggi lagi, malah tahun-tahun kemarin itu malah lebih tinggi lagi. Ini biasanya buat berapa Mas? Sekarang jadi berapa ini?
Saya kalau setiap hari itu mencapai sampai 8 sampai 10 gendel, 10.000 lah. Kan kalau di sini kan semi manual, nggak mesin. Jadi hitung-hitungannya kita itu menjual tuh per gendelnya kan 1.000 jumlahnya. Kalau nominal harga bervariasi tergantung permintaan. Saat ini untuk mencukupi permintaan pasar, Ganjar terpaksa memperbantukan sejumlah tetangganya untuk membuat tusuk sate. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, belakangan ini jagat sosial media diramaikan dengan fenomena Citayam Fashion Week. Seperti apa fenomenanya? Tetaplah bersama kami.